Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sania Rizky Puspita, NIM 1914201151 dari kelas PBSD semester 3. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan antara asuransi syariah dan juga asuransi konvensional. Perbedaannya yang pertama, keberadaan Dewan Pengawas Syariah atau DPS dalam perusahaan asuransi syariah sangat penting karena peran Dewan Pengawas Syariah berperan dalam mengawasi manajemen, produk, serta kebijakan investasi supaya senantiasa berjalan dengan syariat Islam. Yang kedua, prinsip asuransi syariah adalah takafuli atau tolong-menolong, sedangkan asuransi konvensional prinsipnya tadabuli atau jual beli antara nasabah dengan perusahaan. Yang ketiga, dana yang terkumpul dari nasabah perusahaan asuransi syariah diinvestasikan berdasarkan syariah dengan sistem bagi hasil atau mudharabah, sedangkan pada asuransi konvensional investasi dana dilakukan pada sembarang sektor dengan sistem bunga. Yang keempat, premi yang terkumpul diberlakukan tetap sebagai dana milik nasabah. Perusahaan hanya sebagai pemegang amanah untuk mengelolanya. Sedangkan pada asuransi konvensional, premi menjadi milik perusahaan dan perusahaanlah yang memiliki otoritas untuk menetapkan kebijakan pengelolaan dana tersebut. Yang kelima, untuk kepentingan pembayaran klaim nasabah, dana diambil dari rekening tabaruk. Seluruh peserta yang sudah diikhlaskan untuk keperluan tolong-menolong bila ada peserta yang terkena musibah. Sedangkan dalam asuransi konvensional, dana pembayaran klaim diambil dari rekening milik perusahaan. Yang keenam, keuntungan investasi dibagi dua, antara nasabah selaku pemilik dana dengan perusahaan selaku pengelola, dengan prinsip bagi hasil. Sedangkan dalam asuransi konvensional, keuntungan sepenuhnya menjadi milik perusahaan. Jika tidak ada klaim, nasabah tidak mendapatkan apa-apa. Selanjutnya, apakah BPJS Kesehatan menjalankan prinsip syariah? Tidak, karena BPJS Kesehatan melanggar 3 ketentuan. Yang pertama, gharar atau ketidakjelasan antara penyelenggara dan juga penerima. Kedua adalah mukhatorah atau untung-untungan yang akan berdampak pada unsur maisir atau judi. Yang ketiga adalah riba fadl atau kelebihan pembayaran yang dibayarkan pada saat keterlambatan pembayaran. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.